Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua hari ini? Ya. Sudah makan? Ya. Belum? Apa mau kita makan, Mbak? Tanyakan lagi dia. Diingatkan ya. Sempurna apa jam? Ya. Buat kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pola pikir bertumbuh. Yang pertama, agar kalian yang pertama mampu membedakan mindset tetap, pola pikir yang tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, kalian bisa membedakan contohnya antara pola pikir tetap dan bertumbuh. Dan yang ketiga, kalian paham bahwa setiap orang dilahirkan untuk belajar. Bapak ingin kalian merefleksikan, ingat-ingat satu orang yang kalian senangi. Sampai suatu hari Anda berjalan, satu kaki di depan yang lain, satu kaki di atas yang lain. Setiap jawaban yang salah membuat otak Anda sedikit lebih kuat. Gagal hanyalah kata lain untuk bertumbuh, dan Anda terus maju. Inilah pembelajaran, mengetahui bahwa Anda akan mendapatkannya, bahkan jika Anda belum mendapatkannya. Karena konsep kompleks yang paling indah di seluruh alam semesta dibangun di atas ide-ide dasar yang dapat dipahami oleh siapapun dimanapun. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda hanya perlu mengetahui satu hal. Anda dapat mempelajari apapun. Cukup 90 detik. Dari video ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Bapak ingin nanya. Yuk, ajukan tangan. Ini Pak, yang bisa saya pahami dari video ini. Yuk, saya buat. Oke, bagus. Teruslah berjuang, janganlah menyerah. Meskipun kita gagal, jatuh, teruslah kita berjuang agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Contoh, anak kecil awalnya bisa berjalan nggak? Tak bisa. Bisa langkah nggak? Awalnya tidak bisa. Ya, awalnya tidak bisa. Dia mencoba, mencoba langkah. Langsung bisa kan? Tak bisa langsung. Roku. Langkah boleh sampai bisa. Ya. Karena kenapa? Dia gigih mau berjuang. Ya. Dia mau berjuang. Sama kalian juga. Awalnya kalian bisa matematika nggak? Awalnya belum. Awalnya kalian bisa membaca nggak? Belum. Nggak bisa. Karena apa kalian bisa? Karena belajar. Karena mau mencoba. Itu yang diinginkan. Ya, ketika saya membuat kesalahan, saya menjadi malu. Tidak. Benar atau salah? Salah. Nomor 4. Saya senang diberitahu kalau saya cerdas. Sofi. Yuk. Pilih langsung. Langsung pilih. Oke. Benar atau salah? Terima kasih Nak ya. Atas giliran. 7. Randi, ada hal-hal yang tidak pernah saya kuasai dengan baik. Yuk. Terima kasih Nak ya. Benar semua? Ini pola pikir bertumbuh. Ini yang harus kalian miliki. Ya, ini yang harus kalian miliki. 2, 4, 6, 10. Ya, ada hal yang tidak akan pernah saya kuasai dengan baik. Ini salah. Karena kalian bisa belajar sesuatu apapun itu. Matematika, bahasa, CAI, PJOK, seni budaya, semuanya bisa kalian pelajari. Nah, ini ada 2 contoh. Pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Ini tidak bisa jadi salah satu, semuanya ada di otak kita. Pola pikir tumbuh dan tetap ada semua di otak kita. Yang bertumbuh itu kecerdasan, keterampilan bisa dikembangkan dengan belajar. Yang penting satu, mau belajar dan berusaha. Yang bawah ini pola pikir bertumbuh, yang atas tetap. Gitu Pak ya. Kalau ada tantangan, ini tantangan. Kalau yang bertumbuh, dia akan menerimanya jika ada tantangan. Jika ada kan, misalkan dikasih soal 10 atau 5, aduh Pak, kalau tak bisa Pak, itu tetap
jangan menyerah ya. Jangan yang Bapak tanyakan apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang tahu ya? Pola pikir ada berapa? 1 atau 2? 2, oke bagus 2. Apa saja? Pola pikir tetap, oke bagus. Dan pola pikir bertumbuh, oke. Kalian kalau bisa, ayo kita ingat satu figur favorit kita dan yang tidak kita sukai. Ada, oke silakan Ibu Yen. Nah, siapa? Almarhum kakek saya, Pak. Ya almarhum kakek. Apa alasannya pemilih almarhum kakek? Dia orangnya kalau misalkan Ah, apa ya Pak, dia bukan bekerja tapi ada di suatu tempat, misalkan sedang bergotong royong. Nah, di itu kekurangan misalkan bergotong royong membersihkan apa itu membersihkan. Nah terus ada yang kurang, misalkan kurang sapu, dia tidak menyuruh orang lain untuk tolong ambilkan sapu itu, tolong carikan sapu ini, tapi dia berjalan sendiri, mengambil sendiri misalkan, atau mencari di mana tempatnya lalu menaruhnya ke sana. ya. Berarti tadi yang disampaikan Bu Iin ada masalah tadi ya. Ketika gotong royong misalkan tidak ada sapu. Ketika ada masalah apakah kakek sampean almarhum itu ada masalah ini tidak bisa diatasi? Apakah bilang seperti itu? Tidak, tapi apa ya? Ada usaha. Ada usaha untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang kita inginkan. Keputusannya itu yang nanti murid diberi peran untuk melihat keputusan. Contoh dengan apa? Diskusi misalkan, presentasi, itu bisa melatih mereka komunikasi, dilatih mereka untuk membuat keputusan. Apa kesimpulan dari permasalahan ini? Apa jawaban dari tantangan ini? Dan sebetulnya pola berpikir bertumbuh di sini. Nah, untuk contohnya di praktik pedagogis, di sini membutuhkan model dan metode. Meminta anak-anak untuk menyelesaikan masalah, untuk berkelompok, pasti di sana saya debatkan di sini ada hambatan, tantangan dan kesulitan, pasti itu sudah. Harapannya PBB hadir di sini untuk apa? Bisa anak-anak diajari untuk membuat peta pikiran agar apa lebih mudah, agar lebih mudah. Yang pertama spesifik. Jadi target itu kita tulis dengan deskripsi khusus. Apa target kita? Target kita apa? Harus bisa diukur targetnya. Oh target kita ini nih, misalkan measurable, dapat terukur. Tulis cara untuk mencatat kemajuan, cara untuk mencatat kemajuannya menuju targetnya. Actionable-nya, langkah-langkahnya seperti apa? Dan yang terakhir realistik, dukungan sumber daya yang kita butuhkan apa? Dan yang terakhir timely-nya, tulis batas waktunya sampai kapan? Tidak mungkin kita punya target waktunya Pak sampai akhir hayat kita misalkan. Tidak mungkin. Kita tulis sampai kapan targetnya. Oh timingnya ini kita butuhnya misalkan 1 semester. Oh batas waktunya kita butuh 3 bulan. Contoh seperti apa? Nah contoh saya menentukan target smart untuk teman-teman saya seperti ini. Spesifik. Teman-teman guru, murid, wali murid bisa memiliki pola pikir bertumbuh. Target saya seperti itu. Selanjutnya, measurable. Saya akan mengingatkan warga sekolah jika ada yang berpola pikir tetap agar menjadi pola pikir bertumbuh. Actionnya, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah yang akan saya lakukan yaitu dengan sosialisasi kepada warga sekolah. Ya, realistik, apa yang saya butuhkan? Pasti dukungan dari seluruh warga sekolah. Ada guru, ada murid, wali murid dan mitra. Kapan? Minimal 1 semester tercapai dari Januari sampai Juli itu, sampai Juni. Jadi jika kita rangkai dalam minimal 1 semester Januari sampai Juni 2026, saya menginginkan teman-teman guru, murid dan wali murid bisa pola pikir tumbuh. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu dengan mensosialisasikan kepada warga sekolah. Saya akan mengingatkan warga sekolah jika mengetahui ada di antara mereka yang berpola pikir tetap. Itu jika kita rangkai. Secara berpasangan membuat target smart untuk sekolah kita, untuk memajukan sekolah. Saya ingin secara berpasangan nanti Pak Aci dengan Pak Wardi, Bu I dengan Bu Cici menuliskan target smart kita seperti ini. Apa target kita untuk SDM menuju pada 2 agar bisa lebih maju lagi. Di sini saya kebersihan hak. Oh iya. Sebelum pelajaran
Menuju Barat 2. Spesifik meningkatkan kesadaran peserta didik menjaga kebersihan di SDN Menuju Barat 2. Oke, targetnya meningkatkan kesadaran ya agar bisa menjaga kebersihan. Oke, siap. Menuju Barat 2. Mm-mm. Ini kan ada. Masya- Actionable. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dibiasakan sebelum masuk kelas peserta didik disuruh membersihkan kelasnya masing-masing. Oke, langkah-langkahnya jelas. Yang kedua dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, langkah-langkahnya selanjutnya. Langkah-langkahnya saya setiap hari akan memantau siswa yang melaksanakan tugas kebersihan. Oke, Yang siap. kedua akan memantau ke setiap ruang kelas memastikan kebersihan ruang kelas itu. Oke, itu catatannya ya untuk mengukur kemajuannya. Siap. Dan selanjutnya Selanjutnya, dukungan atau realistik. dukungan yang kami membutuhkan dukungan seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua butuh semua terkait alat kebersihan yang dibutuhkan di sekolah. Siap. Batas waktunya kapan, Pak? Targetnya, batas waktunya dalam 1 minggu SDN Menuju Barat 2 menjadi sekolah bersih dan sehat serta nyaman. Amin, amin, amin. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Pak Wardi dan Pak Aci. Terima kasih Pak Aci dan Pak Wardi. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang target SMART di SDN Banoji Barat 2. Yang pertama spesifik yaitu tentang meningkatkan minat baca di SDN Banoji Barat 2. Di mana di kelas saya sendiri ini ya, kan ada murid yang masih belum bisa membaca. Nah, terus measurable-nya membuat catatan untuk siswa yang aktif membaca setiap hari. Yang kedua, meminta bantuan wali murid untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Oke, ada kolaborasi ya dengan wali murid ya. Antara orang tua dan murid. Oke. Orang tua dan juga siswa. Ya, siap. Langkah-langkahnya gimana? Actionable langkah-langkahnya menyediakan pojok baca siswa di kelas. Yang kedua, menyediakan buku cerita bergambar yang sesuai dengan usia siswa. Dimana kan biasanya kalau siswa itu murid-murid anak SD senangnya membaca kalau ada gambar-gambarnya. Oke. Nah, terus yang ketiga, menyediakan waktu 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk siswa membaca. Jadi sebelum pelajaran dimulai, siswa diusahakan untuk membaca terlebih dahulu. Oke. Terus realistik. Dukungan ya. Dukungannya adanya buku cerita bergambar yang sesuai dengan usia siswa. Kerjasama antara orang tua dan guru. Yang ketiga, dukungan dari seluruh warga sekolah. Oke, siap. Batas waktunya kapan, Bu In? Bu Cici? Minimal bisa tercapai 1 semester. Minimal 1 semester anak-anak sudah senang untuk membaca ya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk Bu Cici dan Bu Iin. Tutup dulu Cuk Lopai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.